Agnostik aku selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Agnostik ya. Sebenarnya Menarik. yang paling menjatuhkan imanku waktu itu si teori evolusi ini. Kenapa kok setelah dia mendekati lalu diturunkan ke bumi? Ya kan, kenapa? Karena Adam membuat satu pilihan free will dia pertama kali. Hi Pips, welcome to VIP Vibes, Real Talk and Real Vibes. Kali ini dan hari ini kita kembali lagi bakalan ngobrol-ngobrol seru, banyak hal-hal seru yang akan kita obrolkan di episode kali ini bersama satu narasumber. Ini teman lama juga, teman lama yang dulu sering ngopi, terus sekarang udah lama nih nggak pernah ngopi lagi bareng. Sekarang kita undang bukan ngopi tapi ngobrolin tentang pengalaman pribadinya, merujut ke soal religius dan mungkin ada beberapa yang akan dijelasin soal detailnya seperti apa. Ntar kita ajakin langsung ngobrol di sini. Namanya Mas Ringo. Ini dia Mas Ringo. Halo. Halo. Hai, gila mantap Bang. Thank you banget nih udah nyempetin waktunya datang ke VIP Vibes. Udah lama Bang sebenarnya. Aku pengen ngobrolin hal-hal yang sangat sensitif seperti ini. Dari kemarin emang selalu kayak diarahinnya tuh ke ranah-ranah ini gitu Bang. Apa ya, kayak pengen mengopen tentang pembicaraan lumayan banyak stigmanya ini ya. Nah itu dia ya, tuh. Banyak kan soalnya nanyain, apalagi aku kan dari kemarin orang nanya kepercayaannya apa sih segala macam kayak gitu kan. Aku bilang ya aku masih percaya Tuhan kayak gitu, cuma merujuknya ke pandeism gitu Bang. Itu berasal dari Eropa kan. Eropa. Jadi kayak satu kesatuan gitu tentang kepercayaannya, lebih ke alam semesta dukungannya kayak gitu. Hukumnya tanam tuai. Jadi apapun yang aku lakukan soal kebaikan, maka yang aku tuai adalah kebaikan. Tapi sebaliknya kayak gitu. Kalau aku nanam suatu keburukan, next ketika ada keburukan berarti ada yang salah yang udah aku perbuat di sebelumnya kayak gitu. Jadi itu bikin aku agak ada gap gitu Bang buat ngejalanin sesuatu gitu. Ada gap kayak gimana? Gapnya itu kayak jangan sampai deh aku kayak ngerugiin orang, takutnya alhasil yang aku tuai akan merugikan aku juga kayak mirip gitu. Mirip sistem karma mungkin ya. Nah itu dia Bang, bener-bener mirip sistem karma. Nah makanya dari kemarin dulu kan sempat kita obrolin tuh di yang waktu kita nongkrong Monkey kan, pas di Monkey kita ngopi segala macem, ternyata soal kepercayaan kita masuk tuh di situ kan, ngobrolnya tentang kepercayaan Abang dulu yang mempercayai awalnya Islam. Ateis sebentar. Itu berapa lama tuh Bang ateis? Ateis itu mungkin karena baru aja sih. Jadi cenderung yang agak ekstrim gitu kan, benar-benar yang anti gitu ibaratnya. Oke. Pertama kali aku nggak percaya agama, tiba-tiba langsung ateis ekstrim gitu. Lama-lama kayak lebih open lah. Jadi aku ke agnostik setelah itu. Agnostik aku selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Agnostik ya. Oh berarti bedanya jauh nih Bang antara agnostik sama si ateis. Ya. Lebih ekstrim sih. Kalau dibandingkan kepercayaan atau percaya terhadap Tuhan, kebalikannya ya ateis. Tapi agnostik itu semacam tengah-tengahnya. Agnostik itu kayak bilang, oh aku gak yakin ada Tuhan apa enggak. Oh aku gak tahu atau gak bisa memastikan Tuhan itu ada atau enggak. Lebih kayak gitu posisinya. Oke. Gitu kan? Jadi kalau di sisi kiri misalkan aku percaya Tuhan. Sisi kanan aku gak percaya Tuhan sama sekali. Tengah itu agnostik. Oke. Lebih ke bilang aku gak tahu. Kayak gitu. Oh gitu Bang? Iya. Itu agnostik. Jadi agnostik selama 7 tahun. Sampai akhirnya gimana tuh Bang ngejalanin agnostik segala macam, dari mungkin Islam kan lumayan agak ini kan, pasti keluarga segala macam. Kontroversi di rumah segala macam kayak gitu. Aku nggak pernah come out soal ini sih, nggak pernah bilang ini ke orang tua selama 7 tahun itu. Tapi kalau ke teman aku lumayan open, makanya aku ke abang juga santai berarti kan. Orang rumah taunya abang ya? Taunya aku masih Islam. Oke, Islam. Kayak gitu. Jadi itu awal mulanya itu sebenarnya dari ini ketertarikan aku ke sains.
Oke, nah ini seru nih soal-soal sains nih. Science. Nah gimana Bang? Coba Jadi ceritain Bang. awal mulanya itu waktu itu pas masih kuliah aku dapat ini pertukaran pelajar ke Prancis waktu itu. Awal mula dari situ tuh. Heeh. Awal mulanya dari situ kenapa? Karena di sana internetnya sangat-sangat lancar. Oke. Di zaman itu tahun 2000. Internet sangat lancar. Iya. Internet ini apa nih Bang dalam tanda kutip? Internet secara umum lah. Oke. Koneksi internet. Oke. Jadi karena itu aku sering nonton YouTube. Bayangin di tahun 2016 itu nonton YouTube yang kayak sehari-hari itu kan masih agak belum umum Bang. Oke, oh iya oke. Koneksi masih nggak selancar Koneksi sekarang oke. maksudnya gitu. Iya. Kalinya dapat koneksi yang luar biasa, lancar. Aku tiap kali kerja, tiap kali gambar, pas aku di Prancis itu aku sambil dengerin YouTube. Oke. Kayak gitu. Karena basically Abang emang ngegambar ya. Ngegambar itu kan kayak kita olahraga lah butuh sambil Oke. dengerin sesuatu lah. Dan kebetulan waktu itu yang topik yang aku sangat tertarik itu science. Nah ternyata setertarik itu sama sains, terus muncullah yang gak bisa dihindari aku akan pada akhirnya belajar mengenai evolusi, teori evolusi. Oke. Nah sebenarnya Menarik. yang paling menjatuhkan imanku waktu itu si teori evolusi ini. Oke, evolusi gimana tuh Bang? Bisa Evolusi. diceritain Bang? Abang mungkin gak pernah dengar orang yang percaya Tuhan dan sekaligus percaya teori evolusi, ya kan? Itu gimana Belum. tuh, ya kan? Belum. Nah itu gimana tuh Bang? Maksudnya Itu percaya Tuhan tapi percaya juga teori evolusi. Nanti akan ke sana. Nah, Oke. mungkin sedikit- Seru nih. sedikit Oke. teori evolusi sedikit ya. Apa sih yang bikin aku waktu itu lalu gak percaya agama gara-gara teori evolusi itu. Jadi teori evolusi itu bayangin gini Bang. Orang yang gak ngerti sering ngasih pertanyaan kayak gini. Orang yang gak ngerti dan pengen melawan teori evolusi itu pengen suka nanya kayak gini. Kalau kita manusia itu awalnya dari kera, Oke. kenapa kera masih ada? Kayak gitu, pertanyaan mereka. Oke. Padahal itu pertanyaan yang sangat-sangat salah. Itu pertanyaan yang datang dari orang yang gak ngerti teori evolusi itu kayak gimana. Oke. Ketika melihat kembali ke agama, tiba-tiba banyak yang gak konsisten dengan sains si agama gitu kan. Ya salah satunya ya itu tadi, di sains kita dijelaskan asal mula kita itu seperti ini, di agama kita dijelaskan kalau kita itu dari Nabi Adam misalnya. Oke. Terus aku sangat suka sama sains karena memang kita manusia itu sains itu kayak ciptaan yang paling baik lah yang manusia buat ya kan. Oke. Kita bisa punya roket, bisa punya mobil itu kan dari sains. Oke, benar. Oke. Semuanya Bisa make terbang. sense. Oke. Ada datanya, ada teorinya. Bahkan untuk membuat teori itu nggak semudah itu. Ada hipotesis dulu sebelum teori, misalkan kayak gitu. Oke. Bahkan di agama sayangnya nggak seperti itu. Dan sekarang aku percaya kalau salahnya itu bukan di agamanya, tapi cara mengajarkannya ke kita itu yang terlalu tradisional lah. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya karena ada konflik itu antara sains dan agama yang waktu itu aku lihat, ya udah kayaknya ini gak bener nih gitu kan agama gitu kan. Awalnya aku ateis, langsung kayak anti sama agama. Oke, karena ada perbedaan itu ya di situ ya. Sama yang ngelihat drama-drama gitu kan, kenapa kok orang yang beragama itu kayaknya banyak yang gak bagus, terus Oke. banyak lah kan, sampai sekarang masih banyak kan orang yang berpikir kayak gitu kan. Masih. Ya aku sempat di fase yang kayak gitu juga, tapi lama-lama perjalanan hidup, oh ternyata ada juga manfaat dari agama gitu kan, lebih ke respect aja gitu kan. Tapi aku gak mempercayai itu, terus pelan-pelan menjadi kayaknya banyak juga yang kita masih belum tahu gitu kan, gimana kita benar-benar bisa 100% yakin kalau emang Tuhan gak ada gitu kan. Nah itu si agnostik. Jadi aku ke agnostik gitu kan. Sampai tahun 2024 kemarin sih. 2024. Memutuskan apa gimana Bang? Tetap lanjut apa ada satu kejadian yang bikin Abang? Ya ibaratnya dapat guidance lah, dapat
bahasa kita mungkin dapat hidayah lah. Oke, Kayak gitu dalam lah. bentuk apa bang hidayahnya bang? Dalam bentuk apa? Mimpi apa gimana bang? Sebenarnya petunjuk, bahasa Inggrisnya guidance gitu kan, aku lebih suka pakai kata itu sih. Ah, guidance. Itu kayak nggak langsung plek Oke. saat itu juga, semuanya dikasih di saat itu gitu kan. Tapi kan pelan-pelan dalam perjalanan kita itu ada dikasih 1, dikasih 2, dikasih 3 gitu kan. Baru di satu titik kayak dapat feelingnya. Kan kayak gitu guidance, enggak yang kayak Oke. oh di hari itu juga aku tiba-tiba berubah gitu. Ya kayak orang biasa bilang kan kayak dapat mimpi gitu, tiba-tiba langsung jebret di situ, besokannya berubah gitu. Iya kayak gitu. Awalnya sih ini, aku sangat tertarik sains gitu kan. Tapi lama-lama, baru kelihatan sisi kekurangannya sains. Oke. Ternyata banyak biasnya juga, banyak biasnya di situ. Bias itu kayak kecenderungan masing-masing orang lah, ternyata banyak sisi-sisi yang kadang nggak rasional juga di komunitas sains gitu. Misalkan orang kan sekarang udah mulai banyak yang meditasi misalnya. Iya benar-benar. Ya kan? Oke, meditasi. Meditasi itu sempat ditolak selama puluhan tahun sama komunitas sains. Cuman gara-gara itu berasal dari Buddhism, Buddha, ya kan? Oke. Cuman gara-gara anti sama agama aja. Itu primitif ngapain gitu kan? Ibaratnya kayak gitu. Lama banget meditasi itu nggak di riset cuman gara-gara itu. Artinya kan nggak rasional itu. Sekarang udah mulai menjadi hobi banyak orang meditasi itu karena ya pelan-pelan sains ada yang membuka diri lah. Dari komunitas sains itu yang membuka diri ke konsep meditasi dan melakukan riset. Tapi itu prosesnya lama banget. Ternyata masih ada juga yang sifatnya penolakan yang gak rasional gitu kan. Itu cuma salah satu contoh sih. Terus ada juga pengalaman hidup yang bikin aku kayak bisa jadi kali ya gitu kan. Tuhan itu ada gitu kan. Tapi itu masih jauh dari pikiran ternyata Islam itu benar, itu jauh banget sih. Oh iya bang. Iyalah. Oke. Percaya Tuhan itu ada itu kan kayak step pertama. Percaya agama yang mana itu benar, itu kan kayak step yang sangat berbeda kan. Oke. Kadang orang malah stopnya di ya udah Tuhan ada tapi aku nggak percaya agama. Nah aku stopnya di situ. Stopnya di situ. Tapi untuk loncat ke aku Muslim itu kan beda lagi ceritanya. Oke. Ya kan? Kita mau masuk ke pembahasan langsung ke ini. Aku masuk Islam atau gimana nih Bang? Belum, ceritain aja gak apa-apa. Aku masih bingungnya gini bang. Orang-orang kan sekarang banyak banget nih kayak. Apalagi zaman sekarang ya. Beberapa teman-teman ada yang di Jakarta juga segala macam. Banyak banget mereka sampai berkelompok gitu kan. Tentang mereka mempercayai satu hal yang kayak. Ya itu tadi, tidak percaya sama Tuhan kayak gitu. Mereka sampai bilang. Tuhan kan bisa maha melihat kan katanya. Dan mereka punya satu dorongan dari diri mereka sendiri kayak bilang. Loh kita gak punya privacy dong. Iya kan? Mereka sampai bilang kayak gitu bang. Dan aku sebenarnya agak shock kayak gitu kan. Karena aku nggak nyemplung ke ranah itu gitu. Punya privacy. Okay. Jadi kayak berarti kita selalu dipantau dong kayak gitu. Apakah itu akan menjadi satu kayak bukan hak kita lagi sebagai human kayak gitu untuk menjaga privasi kita kayak gitu. Mereka bilang kayak gitu kan. Terus kayak maha adil katanya segala macem. Itu kayak jadi satu hal yang bikin aku ini pembahasan ini mana ya kayak 50-50 kayak percaya apa enggaknya gimana ya kayak gitu. Tapi percaya apa enggak ada orang yang mempercayai akan hal itu bang kayak gitu. Mendorong mereka benar-benar nyemplung ke situ tuh gimana sih? Kan abang udah pengalaman di dunia itu kan kayak gitu. Di jalan itu kayak gitu. Apakah emang ada bener mungkin dari lingkungan rumahnya yang sampai akhirnya nggak memperhatikan ini
anak apa gimana sampai akhirnya mereka menciptakan dunia mereka sendiri di situ gimana sih? Oke. Terus, Kalau yang tadi aku jujur baru pertama kali dengar tuh yang argumen kita berarti nggak punya privasi dong. Nah iya, Itu aku baru pertama kali agak dengar. shock. Menurut aku itu bukan argumen yang kuat ya. Ada banyak argumen yang kuat yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Itu kayak contohnya problem of evil. Problem evil, iya oke. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa kok dia membiarkan orang sengsara? Nah oke. Kenapa membiarkan orang sakit, tersiksa, segala macam? Atau kenapa kok dia membiarkan orang yang bisa jahat sejahat-jahatnya? Misalnya kayak gitu. Dia membiarkan orang yang udah doa, udah minta, tapi belum dijabah kayak gitu. Nah, suatu hari aku ada dapat tontonan, yaitu di YouTube waktu itu, yaitu seorang profesor matematika, seorang matematikawan In Indonesia atau? di Amerika, Oke. di Kansas. Dia profesor, namanya Jeffrey Lang. Itu menurut aku semua muslim wajib nonton itu. Oh iya bang, Iya, Jeffrey Lang. Jeffrey Lang. Aku bisa nemuin video itu awalnya gini bang. Nah ini menurutku juga salah satu yang aku sebut tadi guidance, petunjuk. Oh petunjuk itu ya? Itu datang di waktu yang tepat. Itu petunjuk yang terakhir sampai akhirnya abang balik. Ya. Oke, lanjut. Oke, nah aku bisa dapat video itu cuman gara-gara waktu itu kan kejadian Palestina kan baru-baru tuh. Terus gara-gara itu memang banyak yang masuk ke Islam orang luar gitu kan. Aku cuma dengar-dengar aja lewat-lewat di Instagram gitu kan. Aku penasaran aja. Oh ya emang bener ya gitu kan. Terus aku tiba-tiba ingat si Andrew Tate, tahu Andrew Tate? Si botak itu. Si botak, Dia pernah masuk Islam. Aku tiba-tiba ingat dia. Dia masuk Islam. Aku waktu itu pas denger itu ya udah aku lewatin aja gitu kan. Oh tapi, belum terlalu ini ya. Tapi gara-gara tadi apa namanya? Gara-gara kejadian Palestina itu dengar banyak yang masuk Islam, tiba-tiba pengen search di YouTube Andrew Tate masuk Islam gitu kan. Itu pakai bahasa Inggris lah. Udah kayak gitu doang, nonton aja enggak. Cuman lihat-lihat thumbnail gitu kan. Oh iya ya, thumbnail Andrew Tate masuk Islam ya. Gitu. Ini bukan aku yang udah tertarik ke Islam itu enggak bang. Enggak ada. Makanya aku tonton aja enggak. Tonton. Cuma lihat thumbnail-thumbnailnya di luar itu doang. Oh iya dia masuk Islam. Udah kayak gitu kan. Terus gak lama dari itu aku buka YouTube lagi ya kan. Dan YouTube itu kan suka merekomendasikan apa yang kita cari kan. Oh iya benar. Langsung si video ini. Si Jeffrey Lang ini, profesor itu. Yang menarik bagi aku pas dia menjelaskan interpretasi dia soal Adam dan Hawa. Jadi masalahnya menurutku di sini bang. Kita sekarang udah gak bisa diceritakan cerita ini dengan cara interpretasi yang tradisional. Nah si Al-Quran ini ketika si Jeffrey Lang tadi buka, ternyata ini sangat jelas menurut dia. Ini bukan cerita histori tapi ini cerita simbolis. Sangat jelas dan aku bisa lihat itu ya. Karena cara berpikirku tadi yang dulu emang suka programming kan. Mirip sama matematika gitu kan, logika ya. Jadi aku nangkep apa yang dia maksud. Nanti abang boleh lah tonton itu biar jelas maksudnya apa gitu kan. Nah ketika dia membaca cerita Nabi Adam dan Hawa itu. Ada satu pertanyaan yang nge-trigger dia banget, bikin dia marah gitu kan. Ketika Tuhan memberikan pernyataan atau pengumuman, aku akan membuat manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu kayak representasiku di bumi gitu kan. Dan si malaikat nanya, kenapa buat manusia yang akan menciptakan korupsi dan tumpah darah kalau ada kami malaikat yang menyembahmu, ibarat kurang lebih kayak gitulah. Kan? Nah, ketika ini aku baca atau aku lihat dari sudut pandang kalau cerita ini adalah simbolis, ini masuk. Ya kan? Dan yang dia memakan buah itu udah bukan lagi aku melihatnya sebagai benar-benar makan buah, tapi ini cerita simbolis untuk menyampaikan pesan lah
di baliknya. Oke, aku masuk nih Bang. Masuk nih. Oke, aku masuk nih. Oke. Oke. Jadi nanti abang bisa tonton lebih dalam itu. Tapi dia makan buah itu sebenarnya nggak disebut makan buah sih. Cuman jangan mendekati pohon ini, gitu kan. Oke. Terus kenapa kok setelah dia mendekati lalu diturunkan ke bumi, ya kan? Kenapa? Karena Adam membuat satu pilihan free will dia pertama kali. Ngerti nggak? Pilihan yang bukan dari perintahnya Tuhan. Artinya dia udah siap nih, dia bisa memilih. Ngerti nggak? Mungkin sebelumnya dia dites, kita nggak tahu kan. Oh. Tapi di saat itu dia membuat decision atau decision sendiri, Oke. membuat pilihan dia sendiri. Kan Tuhan bilang jangan mendekati pohon ini, dia mendekati. Oh, ini sudah jadi nih, sudah siap diturunkan ke bumi. Kurang lebih seperti itulah pesannya. Tapi ini nggak bisa kita lihat sebagai historis sekali lagi, tapi simbolis. Simbolis ya. Apa yang ingin disampaikan di situ yaitu adalah kita adalah manusia yang diberikan free will, kemampuan untuk memilih. Oh, oke. Jadi menariknya gini Bang. Bayangkan Abang, bayangkan gini. Kalau Tuhan pengen memberikan manusia sebuah pesan untuk zaman kapanpun, Oke. 1400 tahun yang lalu sampai akhir zaman lah ibaratnya lah Oke. gitu ya kan. Itu gimana caranya? Yaitu disampaikan dengan cara yang orang zaman dulu bisa terima, artinya nggak berlawanan dengan apa yang manusia zaman itu percayai, dan juga manusia zaman modern sekarang bisa terima juga, bisa melihat pesan simbolis di balik cerita itu, gitu kan? Dan nggak berlawanan dengan apa yang kita percaya atau kita anggap benar, Oh. ya kan? Di zaman dulu orang percaya cerita Nabi Adam memang, Oke. ya kan? Sebelum Islam itu udah dianggap cerita, ya mungkin kayak semirip dongeng gitu lah. Oke, Ceritanya semua orang percayai gitu kan. Bahkan di sekolah juga dijelasin juga kan kadang. Orang di zaman itu bisa nerima, orang di zaman sekarang juga bisa nerima dengan cara apa? Ya memang kalau kita lihat itu bisa kita lihat sebagai cerita simbolis. Pesannya apa itu iya, tadi? bener. Cerita si Adam dan Hawa itu banyak pesannya. Salah satunya adalah kita diberikan freedom of choice, Iya. free will, ya kan? Ada lagi memang kita akan menderita di dunia ini. Itu yang itu ada pain tadi. hal yang kedua itu yang menjadi misteri kan, yang membuat kita susah untuk menerima agama kan. Yang kedua ini juga. Terus yang ketiga kecerdasan. Ternyata 3 hal ini sangat ditekankan Bang di Al-Quran ini menurut si Jeffrey Lang tadi. Oke. Itu memang benar ya kan. Kenapa kok kita dikasih 3 ini? 3 ini kan kayak berkontradiksi sama agama ya kan. Yang pertama apa? Bebas memilih. Ya terus kayak yang Abang bilang tadi kalau kita nggak ikhlas gimana? Ya kan? Iya benar. Kenapa kita dikasih itu? Terus yang kedua sakit, rasa sakit. Kenapa kok kita dikasih sakit gitu kan? Apa hubungannya sama percaya sama Tuhan gitu kan? Dan kalau Tuhan maha baik kenapa dikasih itu bla 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 gitu kan? Yang ketiga kecerdasan gitu kan? Ternyata itu sangat ditekankan di Al-Quran, kecerdasan. Kalau kecerdasan seringkali membawa orang ke ateisme, kenapa kita dikasih itu juga gitu kan? Iya benar. Oke. Nah ternyata suatu hari dia menemukan jawabannya gini Bang. Kita harus berbuat, kenapa kok kita harus berbuat baik? Misalkan kita harus menyayangi. Menyayangi itu apa sih? Atau mencintai. Ya kan? Mencintai itu apa sih? Butuh 3 hal itu Bang. Kecerdasan, rasa sakit, dan pilihan. Kita bukan cinta, bukan sayang kalau nggak ada sakit. Kalau misalkan aku dapet cewek nih misalnya. Iya. Terus pas aku lagi jatuh dia ninggalin. Ya itu bukan cinta dong. Tapi kalau dia stay, dia mau sakit sama aku, itu artinya cinta dong, gitu kan? Oh iya benar. Nggak Oke. ada definisinya bukan sayang atau cinta kalau nggak ada si elemen sakit itu di situ. Yang Oke. kedua memilih. Ya kita dikasih bebas memilih. Kecerdasan dibutuhkan karena di situ kita mempertimbangkan kalau aku mau sama orang ini
ruginya apa ya, untungnya apa ya, Iya, gitu kan. iya. 3 hal ini dibutuhkan untuk semua kebaikan yang kita harus lakukan. Misalkan abang nggak akan bilang misalkan ada mesin MRI nih, Oke. ya kan? Abang nggak akan bilang kalau dia baik, ya kan? Padahal dia ngasih tahu sakitnya abang apa, ya kan? Padahal dia ngasih informasi yang bisa menyelamatkan abang gitu kan. Tapi kan di situ dia cuman punya intelek, punya kecerdasan, tapi nggak punya pilihan, nggak punya rasa sakit. Oke. Atau misalkan jujur, kita harus jujur. Apa sih jujur? Harus ada 3 elemen ini. Jujur, semakin konsekuensinya besar dari kita jujur, mungkin kita dapat rasa sakit dari Rasa kita sakit yang jujur. lebih dalam ya. Kejujurannya berarti kan semakin kuat, Oke. ya kan? Jujur itu artinya ada si elemen sakit itu, terus ada pilihan juga, ya kan? Kalau abang search di Google, nanya apa gitu kan, dia ngasih jawaban. Oke. Abang nggak akan bilang kalau si Google jujur. Dia cuma ngasih tahu, tapi itu bukan kejujuran. Ketika kita bilang jujur, itu kita juga juga tersirat kalau memilih, gitu kan? Oh. Gitu. Artinya menjawab 3 pertanyaan ini sih. Kayak gitu sih bang, menarik sih. Menarik. Perlu menurut aku wajib nonton. Nonton si Jeffrey yang tadi ya. Dari situ aku ngelihat wah bagus nih. Dari situ sih awal mulanya bang perjalananku. Oke, sampai akhirnya abang kembali mempercayai Islam. Iya, sebenarnya nggak sesimpel itu, tapi ya kurang lebih kalau dipersingkat seperti itu sih. Oke, berarti sampai sekarang abang masih mendalami ya, berarti masih mempelajari Ya, lebih aku detailnya masih lagi. Bukan yang kayak muslim banget gimana. Aku Iya. ngobrolin agama juga enggak. Kalau sama temen ya kayak wajarnya lah. Sewajarnya, Cuman sewajarnya. yang bedanya Iya. cuman kepercayaan aja kayak gitu. Kepercayaan dan disclaimer sekali lagi, ini apa ya, tentang kepercayaan kita masing-masing ya bang ya. Setiap orang berhak untuk menentukan kepercayaannya masing-masing selagi itu jalannya positif ya bang, nggak ngerugiin orang lain, jalanin aja kayak gitu sampai akhirnya nemuin jalan sejatinya seperti apa. Silakan dipilih gitu ya bang ya. Gitu kurang lebih. Wah mantep. Agak berat ya obrolannya ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang itu dia mantep. Bang, kita udah di ujung namanya acara atau obrolannya udah sedikit lagi selesai. Sebelum kita kelarin, spill dulu mungkin setelah ini berarti abang kegiatannya masih ngelukis ya? Iya, Kebetulan. konten kreator, aku pelukis digital juga. Pelukis digital, boleh dicek di Instagramnya. Instagram Ringo Syah namanya. Ringo Syah, Kemarin lumayan viral yang aku gambar di Bundaran Digulis ya. Digulis. Oke, memburuncing. Berarti digital 3D gitu ya bang ya? Realis. Oh realis. Semi realis lah. Semi realis. Bukan 3D. Ada buka kelas juga bang? Ada buka kelas. Nah bisa belajar di situ teman-teman online. Jadi kalau ada yang pengen mendalami tentang seni digital creator bisa langsung ke Bang Ringo. Itu tadi pengalaman kita gitu. Sedikit berbagi lah. Sedikit berbagi dan memang agak berat pembahasannya. Jadi masing-masing disclaimer ini pengalaman pribadi. Setiap pengalaman ini kita pilih secara baiknya untuk kita kayak gitu. Dan mungkin memberikan sedikit wawasan ke orang. Oh ternyata ada muslim yang seperti ini. Oh ada muslim yang seperti itu. Kita kan bermacam-macam. Bermacam-macam. Nggak yang dijadikan gambaran itu. Oh muslim itu keras. Iya. Oh ternyata ada kok yang santai. Oh ada kok iya. yang suka hal-hal sains. Iya benar. Dan baik lagi kita percaya bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik. Ya. Itu aja sih. Oke, kita tutup penghujung obrolan kita kali ini. Siap. Bang, thank you banget udah nyempatin waktunya. Terima kasih. See you, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. VIP Vibes. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau kalian suka sama konten ini, komen apapun yang mau ditanya. Atau kalian punya pengalaman pribadi, mau itu horor atau pengalaman sains kalian juga. Atau kalian punya cerita seru-seru di balik kehidupan kalian, boleh komen aja, ntar siapa tahu menarik kita bisa undang dan ngobrol di sini. Oke, bye. See you and bye.